Bayangkan kamu hidup di mana waktu terasa seperti sahabat karib dan uang bekerja lebih keras daripada kamu. Kedengarannya seperti fantasi, faktanya banyak orang terjebak pada siklus menghabiskan waktu untuk uang, lalu uang habis hanya untuk mengejar kenyamanan sementara. Padahal dengan sedikit perubahan perspektif, kamu dapat menguasai keduanya sekaligus. Dalam video ini, Ras Juara mengajak kalian para juara merubah pola pikir sederhana namun revolusioner yang dapat mengubah cara kalian memandang waktu dan uang. Karena hidup ini terlalu berharga untuk sekedar bertahan, siap mengubah cara pandang? Mari kita mulai. Yang pertama, pahami siklus kekayaan. Pernahkah kalian mendengar istilah uang menghasilkan uang? Itu bukan sekedar klise atau isapan jempol semata, melainkan itu adalah inti dari cara orang kaya bermain. Mereka menggunakan waktu untuk menciptakan uang, lalu menginvestasikan uang itu untuk menciptakan lebih banyak waktu. Siklus ini seperti lingkaran ajaib, semakin cerdas kamu mengelolanya, semakin besar hasilnya. Akan tetapi masalahnya, banyak dari kita terjebak di siklus lain, bekerja keras menghasilkan uang, lalu menghabiskannya untuk hal-hal yang tidak memberi nilai jangka panjang. Akhirnya kita kembali bekerja keras, tanpa henti. Kuncinya adalah mematahkan siklus itu. Alih menghabiskan gaji untuk hal-hal yang sementara, gunakan sebagian untuk investasi, pendidikan, atau membangun sesuatu yang terus menghasilkan nilai. Mungkin awalnya terasa lambat, akan tetapi ingat roda besar memang butuh waktu untuk berputar. Saat kamu berhasil menciptakan sistem yang bekerja untuk kamu, waktu dan uang akan menjadi sekutu terbaik kamu. Jadi mulai sekarang, tanyakan pada diri sendiri, apakah yang saya lakukan hari ini membawa saya lebih dekat ke kebebasan? Atau justru semakin menjauh? Yang kedua, jangan terjebak pada kenyamanan sesaat. Ini, nyaman sekali, rasanya enak, seperti rebahan nonton film dan cemilan favorit. Tapi apakah kalian tahu? Kenyamanan seringkali menjadi hembusan angin sepoi-sepoi yang memposisikan kita di zona nyaman dan menjauhkan kita dari potensi. Sebenarnya, coba pikirkan berapa banyak mimpi besar dan rencana yang tertunda karena kenyamanan. Besok saja mulai. Atau nanti saja, kalau sudah siap. Akan tetapi pada kenyataannya tidak ada waktu yang benar-benar siap. Keberhasilan membutuhkan pengorbanan kecil di masa sekarang untuk hasil besar di masa yang akan datang. Bayangkan ini, menahan diri dari membeli kopi mahal setiap hari dan justru menabungnya. Mungkin hal ini tidak terasa signifikan pada saat ini, akan tetapi 10 tahun kemudian, mungkin tabungan itu akan menjadi investasi berharga. Begitu juga dengan bekerja lebih keras, belajar keterampilan baru, atau bahkan mengambil langkah sulit untuk mencoba hal baru. Kuncinya adalah melihat kenyamanan sebagai hadiah di akhir bukan awal. Hidup ini bukan tentang lari cepat, melainkan maraton. Jadi sesekali lepaskan selimut. Kenyamanan kalian, hadapi tantangan, dan ingat rasa puas yang sesungguhnya muncul saat kamu melihat sejauh apa kamu telah melangkah dari titik awal. Yang ketiga, pahami efek dari menunda-nunda. Pernahkah kamu berpikir menanam pohon dari biji dan berharap pohonnya di keesokan harinya tumbuh dan berbuah? Tentu saja ini tidak mungkin, akan tetapi kenapa seringkali kita mengharapkan hal yang sama dalam hidup? Ingin sukses kaya atau punya badan atletis dan sehat? Ingat, semuanya butuh waktu, berproses, dan kesabaran. Efek menunda-nunda adalah rahasia dari semua pencapaian besar. Hasil besar tidak datang dalam satu malam. Dia seperti bunga yang mekar perlahan, asalkan dirawat dengan baik. Sayangnya, banyak orang menyerah terlalu cepat karena berpikir untuk hasil yang instan. Padahal kalau saja mereka bertahan sedikit lebih lama, mungkin impiannya tinggal selangkah lagi. Konsisten adalah kuncinya. Bayangkan ini, kamu berolahraga setiap hari selama 1 bulan penuh, tapi berat badan belum berubah. Rasanya frustasi, kan? Akan tetapi sebenarnya, tubuh kamu sedang bekerja di balik layar, mempersiapkan perubahan besar. Hasilnya akan datang pada waktu dan saat yang tepat. Jadi daripada sibuk menghitung hasil, setiap hari fokuslah berproses. Ingat, efek tertunda itu seperti keajaiban kecil yang akan mengejutkan kamu di saat kamu tidak menyadarinya. Teruslah memperbaiki diri, dan suatu hari nanti kamu akan menyadari bahwa semua usaha kamu tidak pernah sia-sia. Yang keempat adalah biaya peluang. Setiap kali kamu berkata ya pada sesuatu, tanpa disadari kamu berkata tidak pada yang lain.
Itulah biaya peluang. Sayangnya, kita terlalu sibuk mengejar hal kecil di depan mata hingga lupa apa yang sebenarnya kita korbankan. Contoh sederhana, kamu menghabiskan 2 jam untuk scrolling media sosial, merasa terhibur, tapi melewatkan kesempatan untuk membaca buku yang bisa menambah keterampilan kamu. 2 jam yang sama bisa mendekatkan kamu ke tujuan besar jika digunakan dengan bijak. Kunci dari memahami biaya peluang adalah melihat setiap keputusan sebagai investasi. Apa hasil terbaik yang bisa saya dapatkan dari waktu atau uang ini? Dan jika jawabannya tidak banyak, mungkin saatnya kamu mencari opsi yang lebih bernilai. Bayangkan, kamu memiliki energi dan sumber daya terbatas. Setiap hari, bagaimana jika kamu fokus kepada hal-hal yang benar-benar penting? Bukan berarti kamu harus mengorbankan semua kesenangan, tapi buatlah kesenangan atau hobi kamu menjadi lebih bermakna. Melihat keputusan seperti seorang ahli strategi. Tanyakan kepada diri sendiri, apa yang benar-benar penting untuk saya saat ini dan masa depan. Maka dengan hal itu, kamu tidak hanya menghabiskan waktu dan uang saja, akan tetapi memanfaatkan waktu dan uang untuk mencapai hidup yang lebih baik. Yang kelima, kenali paradoks, kebebasan-kebebasan. Seringkali dipandang sebagai memiliki banyak pilihan, tapi kenyataannya terlalu banyak pilihan, seringkali membuat pusing kepala. Kamu pernah merasa bingung memilih makanan yang menunya, seperti buku novel? Nah, itulah paradoks kebebasan saat kita dihadapkan kepada situasi terlalu banyak opsi. Energi mental terkuras hanya untuk memutuskan, hasilnya waktu habis, stres meningkat, dan kadang kita memilih sesuatu yang biasa-biasa saja karena sudah lelah berpikir. Solusinya, sederhanakan hidup Anda dan kurangi opsi yang tidak perlu dan percayakan keputusan tertentu kepada ahli. Misalnya alih-alih mencoba memahami semua jenis investasi, konsultasikan dengan penasihat keuangan yang berpengalaman, atau tetapkan rutinitas harian sederhana untuk hal-hal kecil, seperti pakaian kerja atau menu sarapan, sehingga kamu punya energi lebih untuk fokus pada hal besar. Dengan membatasi pilihan pada hal-hal yang benar-benar penting, kamu tidak hanya menghemat waktu dan energi, tetapi juga merasa lebih bebas. Jadi ingatlah, kebebasan sejati bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang memilih dengan bijak apa yang benar-benar berarti. Yang keenam, tentukan nilai sendiri, bukan nilai masyarakat. Pernah merasa terbebani karena ikut-ikutan supaya bisa diterima? Misalnya membeli gadget terbaru, padahal yang lama masih bagus dan layak, hanya karena orang-orang melakukannya. Nah, inilah jebakan hidup berdasarkan nilai orang lain. Masalahnya, nilai masyarakat seringkali tidak sejalan dengan apa yang benar-benar penting bagi kamu. Mereka bilang, kamu harus punya mobil mewah atau rumah besar untuk disebut sukses. Akan tetapi, apakah itu benar-benar bentuk kebahagiaan kamu? Untuk menghindari jebakan ini, mulailah mendefinisikan apa hal yang benar-benar kamu hargai. Apakah itu kebebasan waktu, hubungan yang hangat, atau pengalaman hidup yang kaya? Setelah tahu apa yang penting buat keputusan, akan hal itu bukan berdasarkan tekanan sosial. Ambil inspirasi dari orang-orang yang berani melawan arus, mereka yang tetap setia pada jalan mereka sendiri, mungkin terlihat aneh di mata sebagian orang. Akan tetapi mereka juga yang akhirnya hidup dengan damai dan puas. Hidup ini terlalu singkat untuk menjalani versi orang lain. Jadi lepaskan beban untuk mengikuti standar yang tidak relevan. Fokuslah pada apa yang membuat kamu merasa utuh, karena itu adalah definisi sukses yang sesungguhnya. Yang ketujuh, kerja tambahan adalah kebebasan, bukan keterbatasan. Ketika mendengar kerja tambahan, banyak orang langsung membayangkan kelelahan, waktu yang terkuras dan hidup tanpa istirahat. Tapi tunggu dulu, coba kamu lihat dari sisi yang berbeda. Kerja tambahan bisa menjadi tiket menuju kebebasan, bukan beban yang membatasi kamu. Bayangkan ini. Kamu mempunyai pekerjaan sampingan yang sesuai minat dan passion kamu, seperti membuat kerajinan, menulis, atau menjadi fotografer lepas. Selain menambah penghasilan, kerja tambahan ini juga memberikan rasa puas karena kamu melakukan sesuatu yang kamu sukai. Bahkan pekerjaan tambahan yang dilakukan dengan strategi bisa mempercepat kamu mencapai tujuan finansial, seperti melunasi utang atau menabung untuk impian besar. Kerja tambahan juga memberikan fleksibilitas ketika sumber penghasilan tidak hanya datang dari satu tempat, kamu punya kendali lebih besar atas kehidupan dan kemajuan kamu.
Misalnya, jika pekerjaan utama terasa begitu menekan, kerja tambahan bisa memberi ruang kamu untuk bernafas dan memberi ruang untuk mengambil keputusan agar lebih bijak. Dan kuncinya adalah memilih pekerjaan tambahan yang tidak hanya memberikan uang, akan tetapi yang memberi energi dan semangat. Ketika dilakukan dengan benar, kerja tambahan bukan soal bekerja lebih keras, melainkan bekerja lebih pintar untuk menciptakan kebebasan dan pilihan lebih dalam hidup. Yang kedelapan, tidak semua jam sama nilainya. Jam itu seperti mata uang, semua orang punya jumlah yang sama dalam sehari, tapi cara penggunaannya yang menentukan hasil yang berbeda. Pernahkah merasa super produktif di pagi hari? Akan tetapi begitu sore tiba, kamu malah menatap layar dengan pikiran kosong. Nah, itulah bukti bahwa tidak semua jam sama nilainya. Setiap orang punya jam emas, waktu di mana energi, fokus, dan kreativitas Anda berada di puncak. Ini adalah waktu terbaik untuk menyelesaikan tugas-tugas besar atau proyek penting. Perhatikan jam emas kamu dengan memperhatikan kapan kamu merasa begitu produktif dalam sehari. Apakah itu pada pagi hari, setelah minum kopi, atau malam hari, di saat suasana lebih tenang? Tapi sebaliknya, gunakan waktu dengan energi rendah untuk hal-hal rutin. Ingat, kunci produktivitas bukan bekerja lebih lama, melainkan bekerja lebih pintar. Ketika kamu tahu kapan memaksimalkan waktu terbaik kamu, kamu bisa mencapai lebih banyak tanpa merasa kelelahan. Jadi mulai sekarang, jangan memperlakukan semua jam sama. Buat strategi dan jadikan setiap menit bekerja untuk kamu. Kesembilan, gunakan alat dan uang untuk meringankan beban. Mari kita jujur, hidup ini sudah cukup sibuk, jadi kenapa tidak mendelegasikan sebagian tugas ke alat, teknologi, atau bahkan orang lain? Memanfaatkan sumber daya ini bukan tanda kemalasan, itu tanda kecerdasan. Bayangkan Anda menghabiskan 2 jam setiap minggu mencuci mobil. Bagaimana jika waktu itu digunakan untuk belajar keterampilan baru, sementara mobil kamu dibersihkan oleh layanan profesional? Atau alih-alih stres menyelesaikan laporan manual, kamu bisa menggunakan aplikasi yang menyederhanakan pekerjaan itu dalam hitungan menit. Investasi pada alat atau jasa yang membantu meringankan tugas rutin adalah investasi pada diri sendiri. Ini memberi kamu waktu dan energi lebih untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, seperti mengembangkan diri, membangun hubungan, atau mengejar impian besar. Hal yang sama berlaku untuk teknologi. Aplikasi pengatur waktu, pengingat tugas, atau alat pengotomatisasi pekerjaan dapat mengubah cara kamu bekerja, menghemat waktu, dan meningkatkan produktivitas. Jadi jangan ragu untuk menggunakan uang kamu untuk membeli lagi waktu kamu. Pada akhirnya, waktu adalah aset berharga yang kita miliki. Semakin banyak waktu yang kamu bebaskan untuk hal-hal yang benar-benar bermakna, semakin besar nilai yang kamu ciptakan. Yang ke-10, energi menciptakan hasil yang kamu dapatkan. Pernah merasa tidak? Kamu seolah-olah bekerja keras sepanjang hari, tapi hasilnya tidak sesuai dengan usaha? Mungkin yang kurang bukanlah waktu atau keterampilan, akan tetapi karena energi kamu. Ketika energi kita terfokus pada hal-hal yang memberi semangat, hasilnya akan jauh maksimal. Coba pikirkan, kamu pasti pernah mengalami momen di mana meskipun sibuk kamu merasa penuh energi dan antusias. Itu adalah saat-saat di mana kamu benar-benar terhubung dengan apa yang kamu lakukan. Tapi sebaliknya, ketika kamu melakukan hal-hal yang menurut kamu tidak menyenangkan, meskipun waktu kamu banyak, energi kamu pasti akan terkuras lebih cepat. Kunci untuk menghasilkan sesuatu yang baik bukan hanya kerja keras, tapi kerja dengan energi yang tepat. Temukan pekerjaan atau aktivitas yang memberikan kebahagiaan dan semangat, dan prioritaskan itu. Ketika kamu bekerja dengan hati yang penuh energi, bukan hanya fisik saja yang lelah, tapi semangat kerja kamu juga yang bekerja keras untuk mencapai suatu tujuan. Jadi mulailah berinvestasi dalam hal-hal positif dalam hidup kamu. Fokus pada apa yang membuat kamu merasa hidup, karena disitulah hasil terbaik akan datang. 11. Hidup yang sukses bergantung pada sistem yang baik. Pernahkah hidup kamu berantakan dan segala sesuatu terasa tidak terorganisir? Mungkin yang kurang adalah sistem. Sebuah sistem yang baik dapat membuat hidup kamu terasa lebih mudah dan teratur, sehingga kamu bisa fokus terhadap hal-hal yang lebih besar. Coba bayangkan, jika setiap pagi kamu harus memikirkan dari mana memulai pekerjaan,
Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Atau apa yang harus dimakan? Pasti stres, bukan? Nah, itulah mengapa penting untuk membangun rutinitas otomatis untuk membangun hal-hal kecil. Misalnya tentukan waktu tertentu untuk olahraga, makan, dan bekerja. Dengan begitu kamu tidak perlu berpikir lagi dan bisa langsung bertindak tanpa ragu. Sistem yang baik juga menghemat waktu dan energi. Jika kamu sudah memiliki rutinitas yang mapan, maka kamu akan lebih cepat memutuskan apa yang harus dilakukan tanpa merasa kelelahan. Rutinitas ini akan membebaskan pikiran kamu dari tugas-tugas kecil yang memakan energi sehingga kamu bisa fokus pada tujuan besar yang ingin dicapai. Intinya hidup yang sukses bukan hanya tentang punya tujuan besar, akan tetapi juga tentang punya cara yang efektif untuk mencapainya. Dengan sistem yang solid, segala sesuatunya menjadi lebih mudah dan hidup terasa lebih ringan. Jadi mulailah bangun sistem di setiap aspek kehidupan kamu dan rasakan betapa efisiennya hidup kamu. Yang ke-12, konfirmasi. Jangan prediksi. Ketika berbicara tentang investasi, baik itu uang, waktu, atau energi, sering kita tergoda untuk bertindak berdasarkan perkataan atau ramalan, namun keputusan yang bijak datang ketika kita menunggu bukti, bukan hanya berdasarkan perkataan. Ini prinsip yang bisa menyelamatkan kamu dari banyak kesalahan. Pernahkah kamu membeli saham hanya karena semua orang bilang itu akan naik, atau memulai proyek baru hanya karena merasa itu akan sukses, tanpa melihat data atau fakta yang jelas? Itu adalah contoh klasik tanpa prediksi yang bisa membawa kamu ke dalam kerugian. Sebaliknya, konfirmasi berarti kamu menunggu bukti yang cukup, apakah itu data hasil percakapan dengan ahli atau uji coba kecil sebelum menentukan keputusan besar. Misalnya, dalam berinvestasi, lebih baik kamu menunggu laporan kuartalan atau indikator pasar yang lebih kuat daripada langsung bertindak berdasarkan rumor atau perasaan. Hal ini juga berlaku dalam kehidupan pribadi. Jangan terburu-buru membuat komitmen besar sebelum benar-benar yakin dengan keputusan. Dengan mengutamakan konfirmasi, kamu membuat keputusan yang lebih cerdas, terukur, dan aman. Jadi jangan terburu-buru, ambil waktu kamu untuk mendapatkan bukti yang cukup sebelum memutuskan langkah besar. Ke-13, lakukan lebih sedikit hal, tapi lebih baik. Terkadang kita terjebak dalam keadaan multitasking, merasa harus melakukan banyak hal untuk mencapai lebih. Namun kenyataannya semakin banyak hal yang kita lakukan sekaligus semakin rendah kualitas hasilnya. Multitasking seringkali membuat kita merasa sibuk tanpa benar-benar mencapai hasil yang memuaskan. Coba perhatikan momen-momen ketika kamu benar-benar fokus pada satu hal, misalnya menulis artikel atau menyelesaikan proyek besar. Ketika kamu benar-benar memberi perhatian penuh pada satu tugas, hasil yang kamu dapatkan akan jauh lebih baik. Fokus pada hal yang penting, lakukan dengan sepenuh hati, dan nikmati prosesnya. Daripada berlarian dari satu tugas ke tugas lainnya, coba pilih 2 atau 3 prioritas utama dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Menyelesaikan satu hal dengan kualitas terbaik jauh lebih baik daripada menyelesaikan 5 hal dengan kualitas yang biasa saja. Jadi mulai sekarang fokuslah pada kualitas, bukan kuantitas. Lakukan lebih sedikit, tapi buat itu benar-benar bernilai dan memuaskan. 14. Kendalikan pengaruh kelangkaan. Apakah pernah kamu merasa panik saat menghadapi kekurangan waktu atau uang? Itulah efek dari kelangkaan. Ketika kita merasa bahwa kita tidak punya cukup dan hal itu membuat kita mengambil keputusan terburu-buru. Kelangkaan dapat mempersempit pandangan kita dan hanya fokus pada masalah langsung, sementara kita melewatkan gambaran besar dan dampak. Jangka panjang, saat kamu merasa kekurangan misalnya, waktu untuk menyelesaikan tugas itu mudah memicu kecemasan. Akan tetapi jika kamu berhenti sejenak dan mengingat, jika tidak semua masalah harus diselesaikan secepatnya, kamu bisa lebih tenang dalam mengambil keputusan. Cobalah untuk mengambil situasi secara objektif dan jangan terburu. Buru bertindak hanya karena rasa takut kehilangan. Kuncinya, hanya berhenti sejenak dan mengingat bahwa kelangkaan hanyalah persepsi, bukan kenyataan. Dengan langkah mundur, kamu bisa mengevaluasi pilihan dengan lebih bijak dan memilih yang paling bermanfaat untuk jangka panjang. Jadi ketika kelangkaan mengetuk, tarik nafas dalam-dalam dan ingatlah, jangan biarkan kelangkaan sesaat mengatur langkah kamu. Fokuslah pada solusi yang membawa dampak lebih besar. 15. Pinjam waktu dari diri kamu di masa depan.
Kadang kita terlalu sibuk memikirkan masalah sekarang dan lupa melihat gambaran besar. Nah, inilah saatnya untuk berpikir seperti orang sukses, pinjam waktu dari diri kamu di masa depan. Apa maksudnya? Coba bayangkan Anda yang sudah mencapai tujuan besar. Apakah itu karir, impian, hidup sehat, atau keuangan yang mapan? Apa yang akan dia lakukan? Bagaimana dia mengambil keputusan hari ini dengan membayangkan diri kamu yang sudah berhasil? Kamu dapat membuat pilihan yang lebih cerdas sekarang. Ini adalah cara untuk memperpanjang perspektif kamu dan tidak hanya mengambil keputusan yang menguntungkan di saat ini, tapi juga di masa depan. Misalnya jika kamu bekerja keras sekarang untuk menabung atau belajar, itu adalah cara kamu meminjam waktu dari masa depan untuk mendapatkan kebebasan yang lebih besar nanti. Cara ini membantu kamu menghindari keputusan impulsif yang hanya memuaskan keinginan sesaat. Ingat, waktu yang kamu investasikan hari ini akan membawa hasil yang jauh lebih besar di masa depan. Jadi ketika ragu, pikirkan masa depan kamu dan lakukan yang terbaik untuk membangun kehidupan yang kamu inginkan. Terima kasih sudah menyimak channel ini. Jangan lupa bantu like, subscribe untuk membantu Ras Juara berkembang. Silahkan komen di bawah jika kamu sedang mengalami atau berkaitan dengan topik pembahasan yang Ras Juara bagikan di video ini. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video Ras Juara selanjutnya.